bagaimana asam urat itu tinggi. Yang pertama, asam urat menjadi tinggi karena proses ekskresi, proses pembuangan asam urat di ginjal itu terhambat. Karena ginjal mengambil kembali asam urat itu. Ginjal melakukan reabsorpsi. Yang kedua, dalam tubuh, asam urat itu diproduksi dalam jumlah yang banyak. Jadi ini masalah produksinya banyak, pembuangannya tidak atau sedikit yang dibuang. Mengapa ginjal mengambil kembali asam urat yang mestinya dibuang? Asam urat sebetulnya bukan sekedar sampah. Dia bukan sekedar bahan buangan yang harus keluar melalui urin. Asam urat adalah antioksidan. Tubuh memproduksi asam urat karena asam urat itu dibutuhkan. Sehingga jika ada asam urat yang bersama darah dan itu disaring oleh ginjal, ketika sampai di tubulus ginjal itu akan direabsorpsi kembali. Inilah yang memicu naiknya asam urat. Mengapa ginjal mereabsorpsi kembali asam urat yang sudah tersaring oleh nefron itu? Nah, ini adalah gambaran bagaimana resistensi insulin itu memicu gula dalam darah tinggi, kemudian menyebabkan gula dalam sel rendah. Konsekuensi dari perbedaan konsentrasi gula antara gula di plasma darah yang tinggi dengan gula dalam sel yang rendah itu menyebabkan terjadinya osmosis. Air akan berpindah dari sel yang hipotonik bergeser ke plasma darah yang hipertonis. Jadi perpindahan air ini untuk membuat keseimbangan larutan kadar gula antara plasma darah dengan sel. Masalah kemudian muncul karena ketika air berpindah banyak ke plasma darah, maka terjadi pengenceran zat-zat dalam darah yang diantaranya garam menjadi encer, asam urat menjadi encer. Nah, tubuh merespon ini sebagai satu kekurangan. Jadi tubuh merespon asam urat yang encer itu sebagai kekurangan asam urat, padahal asam urat itu dibutuhkan oleh tubuh. Insulin kemudian mengirim pesan kepada ginjal, karena kadar insulin tinggi itu membuat ginjal mereabsorpsi banyak asam urat. Ketika itu terjadi, asam urat yang direabsorpsi itu dimasukkan kembali ke dalam darah untuk menambah kadar asam urat. Kita sebut asam urat dalam tubuh bertambah. Nah, ini bagaimana ginjal di nefron itu melakukan reabsorpsi pada tubulus proksimal. Reabsorpsinya bisa sampai 98% atau 100% asam urat diambil kembali, dikembalikan ke darah. Padahal normalnya asam urat itu bisa berada 6-12% dalam urin yang dibuang pada kondisi normal. Namun pada kondisi resistensi insulin, ketika kadar insulin tinggi, itu direabsorpsi sampai 100%. Tidak ada yang terbuang. Itulah satu hal yang paling banyak menyebabkan kadar asam urat dalam tubuh naik. Masalah yang kedua, yang memicu asam urat adalah produksi asam urat yang tinggi. Gula adalah makanan yang paling banyak memicu naiknya asam urat. Kalau banyak orang menyebut daging, siput sebagai pemicu asam urat. Namun kita melihat ini, asam urat itu sebetulnya, dan ini yang banyak dipicu oleh gula.
kita melihat bahwa gula pemanis yang kita sebut disakarida, gula pasir, gula merah, gula jagung, high fructose corn syrup yang digunakan pada pemanis Coca-Cola, Sprite, Fanta, minuman yang lainnya, itu terdiri atas glukosa dan fruktosa. Kalau gula pasir itu bisa seimbang kadar glukosa dan fruktosanya. Sedang pada pemanis-pemanis minuman seperti Sprite yang menggunakan HFCS itu bisa ini 55%, glukosanya hanya 45%. Masalahnya apa dengan gula sehingga memicu produksi asam urat yang tinggi? Kita lihat dulu bagaimana glukosa yang masuk dalam tubuh. Glukosa yang masuk dalam tubuh itu akan di metabolisme hingga aslinya menghasilkan ATP. Itu bisa menjadi energi melewati proses glikolisis, dekarboksilasi, Krebs, transfer elektron hingga menghasilkan ATP. Namun itu tidak terjadi pada fruktosa. Fruktosa ini adalah gula yang ada di buah, gula yang ada di madu, dan gula yang ada di pemanis itu yang mengandung lebih dari 50% fruktosa. Gula ini memasuki pencernaan, masuk ke peredaran darah, dan langsung dikirim ke liver. Di liver, di hati, ini ditimbun sebagai lemak. Jadi fruktosa tidak digunakan untuk menjadi bahan bakar menghasilkan energi seperti glukosa. Namun dia ditimbun. Ini seperti orang yang memiliki uang dan disimpan sebagai tabungan di bank. Namun tidak bisa dibelanjakan. Tapi problemnya muncul ketika fruktosa ini sebetulnya membutuhkan energi untuk dirubah menjadi lemak. Dia membutuhkan ATP untuk dirubah menjadi fruktosa fosfat. Nah, bermasalah ketika orang-orang yang resisten insulin, yang sebetulnya produksi energinya terbatas karena bahan bakar glukosa juga tidak efektif masuk ke dalam sel, sehingga jumlah ATP-nya terbatas. Maka ATP itu ketika dirubah menjadi ADP, supaya ATP terbatas, maka ini akan dirombak sampai menjadi AMP, jadi adenosin trifosfat, dirubah menjadi adenosin difosfat, hingga berubah menjadi adenosin monofosfat. Karena energi dari fruktosa itu tidak bisa dipakai, karena ini tidak di metabolisme menghasilkan energi, maka pembentukan AMP kembali menjadi ATP bermasalah. Terbatas energi. Sehingga ini menghasilkan banyak asam urat. Ini yang memicu tingginya asam urat. Karena ATP sendiri itu adalah disusun atas senyawa purin. Jadi di sini ada senyawa purin yang akhirnya nanti di metabolisme menghasilkan asam urat. Saudara, kita melihat bahwa gula pemanis ini memiliki dua sisi pemicu asam urat. Satu, pemicu langsungnya karena fruktosa itu menghabiskan banyak ATP dan itu yang menghasilkan produksi asam urat tinggi. Sisi kedua adalah gula ini memicu sindrom metabolik, memicu naiknya kadar insulin, memicu penimbunan lemak di liver, memicu problem-problem metabolisme. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa untuk menyelesaikan asam urat yang tinggi, kita melihat ada dua sisi. Yang pertama, menekan produksi asam urat itu, sintesis asam urat yang berasal yang dipicu oleh konsumsi gula pemanis. Jadi menghindari sama sekali pemanis, tidak meminum minuman yang bergula, baik yang seperti Sprite atau tidak memakan makanan yang bergula. Itu solusinya agar produksi asam urat itu bisa ditekan. Yang kedua, gula yang secara umum seperti karbohidrat itu juga kita hindari untuk memperbaiki resistensi insulin. Karena insulin yang tinggi itu disebabkan oleh respon pankreas atas konsumsi karbohidrat yang banyak. Karbohidrat seperti nasi, mie, kue, yang snack-snack yang lain-lainnya itu
pemicu tingginya kadar insulin sehingga memicu resistensi insulin. Jadi memangkas konsumsi karbohidrat itu bisa memperbaiki resistensi insulin. Jika resistensi insulin itu diperbaiki, kadarnya menjadi rendah, maka proses pembuangan asam urat di ginjal menjadi stabil. Keseimbangan cairan antara plasma darah dengan sel menjadi seimbang, sehingga tubuh merespon kembali membuang kelebihan asam urat. Itu adalah solusi cerdas menyelesaikan masalah asam urat tanpa obat.